Arkeolog mengakui ada sejumlah corak relief yang dianggap unik dan belum ditemukan kemiripan dengan candi-candi lain. Di bagian kaki, dinding kakinya itu ada hiasan semacam bunga gitu ya itu yang belum kita jumpai pengetahuan saya di candi-candi atau bangunan suci atau struktur yang digunakan untuk aktivitas keagamaan di Jawa Timur. Tim arkeolog merampungkan ekskavasi tahap pertama temuan situs candi di Dusun Candi, Desa Sukorno. Meskipun begitu, arkeolog belum bisa memastikan temuan candi tersebut peninggalan dari kerajaan mana. Untuk saat ini masih terlalu dini untuk menentukan periodisasi candi. Diperlukan tahap ekskavasi lanjutan untuk bisa mengungkapkan dari periode kerajaan mana candi tersebut dibangun. Di sisi lain, arkeolog menyatakan bentuk relief pada batuan kuno yang ditemukan memang memiliki kemiripan di sejumlah candi lain. Di antaranya ada kemiripan motif dengan di Candi Jago, Candi Kebo Ireng, Candi Jabung, Candi Penataran, hingga Candi Prambanan. Namun pihaknya masih memerlukan riset kelanjutan untuk memastikan periodisasi candi. Arkeolog mengakui ada sejumlah corak relief yang dianggap unik dan belum ditemukan kemiripan dengan candi-candi lain. Di antaranya adalah relief Kinara Kinari atau kepala manusia berbadan burung. Di mana di sejumlah candi, misalnya Candi Borobudur, Kinara Kinari terukir sebagai relief gambar yang menempel pada dinding candi. Namun, di situs Candi di Prigen, Pasuruan, Kinara Kinari terlihat menonjol mirip seperti patung dan berada di sudut-sudut candi sebagai hiasan. Kinara Kinari yang dijadikan hiasan sudut bangunan termasuk unik dan belum ada pembandingnya. Hiasan bonggol bunga di kaki candi juga unik. Kegiatan selama 5 hari ini masih tetap fokus pada bagaimana potensi arkeologis yang ada di situs ini. Jadi terutama pada seperti apa sih bentuk denahnya, lalu apa saja pembentuk dari struktur itu. Dan alhamdulillah hingga hari ini kita sudah bisa buka sebagian sisi timur, lalu total sebelah selatan tertampakkan semua, lalu sebelah barat juga tertampakkan semua. Dari pola-pola itu ternyata kita menemukan beragam temuan arkeologis ya, seperti dari awal kita nemu kinara-kinari dari warga waktu penggalian awal itu sudah ada kinara-kinari yang sebagai sudutan struktur gitu. Lalu kemudian berapa batu-batu berornamen yang beragam mulai dari geometris hingga floral, lalu kemudian ada juga indikasi goresan relief gitu ya, ada juga tokoh itu
Lalu yang menarik itu di sisi barat, karena hingga hari keempat kemarin sore kita temukan ada struktur yang merupakan penampil sebelah barat. Tapi awalnya kita duga merupakan pintu masuk itu ya, tetapi kita ternyata ketika menemukan itu dugaan kita lalu kemudian beralih, ternyata itu bukan semacam pintu masuk gitu ya, atau tangga. Itu yang menjadi pertanyaan kita nanti, kenapa kok seperti itu gitu. Sembari kita terus karena ini masih survei penyelamatan, jadi kami belum bisa mengatakan bahwa struktur yang ada di sini merupakan struktur apa, tinggalannya masa apa, itu belum kita berani untuk berasumsi itu. Yang jelas ini strukturnya ini sudah terlihat ada bentangan 5,6 utara ke timur barat, lalu kemudian ke arah utara juga dugaan kita dari hasil temuan sudut yang ada di barat daya itu juga mengarah ke utara, indikasinya seperti itu bentuknya. Dan biasanya pola-pola seperti itu berulang utara selatan, timur barat. Hanya yang membedakan di sisi barat itu adanya penampil sekitar 163 cm. Sementara masih itu. Pak, untuk penampil sendiri sisi barat berarti tidak dipastikan itu pintu gerbang, pintu masuk ya Pak? Belum ada indikasi ke situ karena kita tidak ada temukan pipi tangga ya. Terutama ada penonjolan batu yang ada ornamennya dan memiliki bentuk yang cukup unik. Sayangnya bagian atasnya kita tidak temukan. Kita tidak berani berasumsi lebih karena data arkeologisnya tidak ada. Mungkin dengan ini kan ekskavasi survei penyelamatan, semoga di ekskavasi penyelamatan di waktu-waktu ke depan kita bisa menemukan jawaban dari apa sih sebenarnya itu. Kalau dari hasil kotak ekskavasi kita bisa buka sekitar kurang lebih 12 kotak. Itu sudah termasuk kotak yang kita gali sebagian karena kita kan melihat bagaimana arah pola strukturnya gitu. Jadi tidak terbuka full 12 kotak itu, tapi sebagian ada yang 2x1, ada yang 1x1 gitu. 12 kotak itu berarti kalau dihitung dengan ukuran kotak 2x2 gitu. Pak, untuk temuan lepas ini sendiri Pak, ada berapa Pak temuan lepas yang ada di sini? Banyak Mas, banyak dari mulai batu-batu ini kan termasuk temuan serta ya, karena dia sudah terlepas dari konteks strukturnya. Kita banyak banget ditemukan, ukurannya juga beragam itu. Lalu itu pun juga nggak cuma batu yang berornamen gitu, itu juga ada batu-batu yang polos tetapi dia membentuk lekuan-lekuan yang sebenarnya penanda bahwa itu adalah batuan kulit. Artinya batu yang ditempatkan di struktur itu di luar. Itu yang menarik bagi kita. Lalu temuan serta lainnya kita temukan tembikar. Kita belum temukan keramik di sini ya, porselin itu ya. Tapi kita temukan tembikar yang cukup banyak ragamnya, mulai dari pedupaan, lalu ada periuk, itu cukup banyak. Kalau temuan di sini cukup banyak, tentu kalau ini dikaitkan dengan dengan bangunan suci gitu, struktur yang sifatnya untuk untuk hal-hal yang ritual gitu, itu mengindikasikan bahwa banyak aktivitas ritual di sini di masa lalunya gitu. Pak, untuk relief sendiri Pak yang ditemukan ini bergambar reliefnya bisa dijelaskan apa Pak? Banyak kan seluruh daun, seluruh bunga, ada bunga, terus kemudian juga ragam-ragam geometris yang kebanyakan juga kita temukan di beberapa candi-candi yang ada di Jawa Timur ini, bahkan di Jawa Tengah juga ada. Pak, untuk ciri khasnya ini sendiri bisa dijelaskan apa Pak? Ciri khasnya terletak pada adanya penampil sisi barat yang ternyata bukan tangga. Untuk sementara ini kita duga itu bukan tangga karena kita tidak, dan di bagian kaki
dinding kakinya itu ada hiasan semacam bunga gitu ya. Ya itu yang belum kita jumpai sepengetahuan saya di candi-candi atau bangunan suci atau struktur yang digunakan untuk aktivitas keagamaan di Jawa Timur ini. Pak, ini tadi juga saya melihat Pak, yang di bawah itu, struktur bawah itu batu bata, bisa dijelaskan Pak? Ya ada indikasi memang struktur di sini menggunakan pondasi bata, tapi ini masih dugaan ya, karena kita belum melakukan pendalaman galian hingga seperti apa sih bentuk struktur dari batu bata itu gitu. Sementara masih terlihat, kita lakukan beberapa tes di sini, ada 3 lapis, masih tersisa 3 lapis. Itu cukup menarik, tapi masih kita ada beberapa sih contoh-contoh yang di candi-candi juga banyak yang menggunakan dasar lantainya ketika di atasnya batu lalu di bawahnya bata, itu ada. Pak, ini dengan kedalaman berapa Pak? Yang Rata-rata masih 1 meter, nggak lebih dari itu. Ya kami dari pemerintah, terutama dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur ini kan masih berupaya ya, artinya kami hanya pelaksana teknis yang membantu. Sementara kegiatan ini kalau berdasarkan undang-undang kan menjadi tanggung jawab kabupaten. Kabupaten harus bersinergi, artinya harus memikirkan potensi cagar budaya yang ada di wilayahnya, itu menjadi tanggung jawab. Tetapi hal semacam itu perlu dibicarakan dan sinergitas antar stakeholder yang ada. Sepertinya ada harapannya sih dengan adanya survei penyelamatan ini tentu akan ada kegiatan lain di semoga sih segera ya, karena ini tentu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Di sini masyarakatnya juga semangat gitu ya untuk ingin tahu seperti apa sih bentuk struktur yang ada di desanya gitu. Ya harus diberi dukungan gitu.